Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Di sini saya akan menjawab UTS Keamanan Informasi, di mana Bapak dosen ini telah memberikan sebuah link YouTube untuk kita tonton, dan di situ juga sudah tertera bahwa di situ kita harus menjawab tugasnya, yaitu di mana kita harus memberikan sedikit contoh tentang kasus-kasus yang melanggar UU ITE yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Okta Tarniawati dengan nomor NPM 1843011. Yang pertama yaitu contoh kasus-kasus pelanggaran UU ITE, yaitu kasus keasusilaan yang menimpa Kimi Hime. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memastikan pembuatan konten sekaligus pemilik akun YouTube Kimi Hime telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pelanggaran tersebut terjadi menyusul karena unggahan beberapa konten videonya. Kimi Hime telah melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penyebaran muatan yang melanggar keasusilaan. Selain itu, pemilik nama asli Kimberly Choi itu juga telah dijerat dengan tambahan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang pornografi atas konten yang dinilai vulgar. Selanjutnya yaitu tentang kasus perjudian online. Kasus ini telah menimpa seorang wanita yang bernama MK, yang dikenal sebagai selebgram atau selebritis media sosial dari Bengkulu ya. Selebgram ini telah ditangkap polisi karena telah diduga menyebarkan informasi dan menerima pembayaran iklan dari sebuah situs judi online di akun Instagramnya. Selebgram ini juga sudah memiliki cukup banyak jumlah pengikut dan followers sebesar 118.000, dan dia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Setiap bulan ia juga telah mendapatkan uang sebesar 5 juta dari endorsan ilegal tersebut. Akibat kasus ini, MK telah dijerat hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar karena dia telah melanggar Undang-Undang ITE. Selanjutnya yaitu kasus Bunayani. Bunayani merupakan salah satu pengunggah video mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau biasa yang kita sering Bapak Ahok, tentang surat Al-Maidah ayat 51 saat dia berkunjung ke Kepulauan Seribu. Dalam kasus ini, polisi tidak mempermasalahkan konten videonya, namun caption yang ditulis Bunayani di dalam Facebooknya dianggap telah melanggar pasal 32 ayat 1 Junto 48 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang pengubahan dan pengurangan satu informasi atau dokumen elektronik dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, ia juga dikenakan pasal 28 ayat 2 Junto 45 ayat 2 tentang pembuat rasa kebencian terhadap ras dan golongan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Bunayani sudah menggugat pra peradilan, namun ditolak oleh PN Jakarta Selatan. Sampai saat ini kasus ini masih tetap bergulir. Selanjutnya yaitu kasus yang menimpa artis Syifa Haju. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 11 2016 mengatur tentang pemerasan atau pengancaman di dunia dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang menyatakan sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dan pemerasan atau pengancaman
atau ancaman pidana yaitu dari pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar. Di sini kasusnya yaitu seorang pelaku pria yang mengancam akan menculik dan memperkosa artis cantik Syifa Haju dalam via media sosial. Akhirnya sekarang telah ditangkap oleh polisi. Pelaku ternyata adalah seorang penggemar yang kesal karena pesannya tidak pernah dibalas oleh Syifa Haju. Karena akibat perbuatannya ini, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Selanjutnya yaitu kasus Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dilaporkan karena telah melanggar Undang-Undang ITE karena cuitan di Twitternya tentang penistaan agama dan dia pun telah dijerat pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di situ juga dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perumusan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama yaitu 6 tahun atau bisa juga diberikan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya yaitu pasal 55 ayat KUHP yang berbunyi orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.